Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Sebelum masuk ke materi inti, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah pengembangan REBT. Latar belakangnya yaitu Albert Ellis adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang mengembangkan REBT pada tahun 1955 sebagai respon terhadap pendekatan psikoterapi tradisional yang dianggapnya tidak efektif dalam membantu klien mengatasi pemikiran yang merusak diri sendiri. Alasan utama Albert Ellis mengembangkan REBT ini karena dia percaya bahwa peristiwa dan situasi bukanlah penyebab seseorang mengalami stres atau emosi negatif, melainkan cara berpikir yang tidak rasional atau keyakinan yang keliru tentang peristiwa tersebut. Berikut adalah pengertian teori pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. REBT adalah pendekatan terapi psikologis yang dikembangkan oleh Albert Ellis yang berfokus pada hubungan dinamis antara pikiran, emosi, dan perilaku manusia dengan komponen utamanya yang pertama yaitu rasional, menggunakan logika dan penalaran. Yang kedua emotif, mengeksplorasi dimensi emosional, dan yang ketiga behavioral, menekankan perubahan perilaku. Dengan tahapan proses konseling menggunakan identifikasi ABC, yaitu mengidentifikasi peristiwa, keyakinan, dan konsekuensi. Kemudian D atau disputing, E atau filsafat baru yang efektif, dan F atau new feelings. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Fungsi utama REBT adalah menemukan keyakinan yang tidak logis, menstrukturisasi kognitif, mengubah perilaku, mengatur emosi, dan membangun kemampuan pribadi. Sedangkan tujuannya adalah untuk membantu orang berpikir lebih adaptif, mengurangi gangguan emosional, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui pemikiran yang lebih konstruktif dan realistis. Berikut adalah teknik dalam REBT. Ada banyak teknik dalam pendekatan REBT, namun pada video kali ini saya hanya membahas salah satunya, yaitu teknik tugas pekerjaan rumah. Teknik tugas pekerjaan rumah adalah salah satu metode utama untuk membantu klien menerapkan pemahaman yang mereka peroleh selama sesi terapi ke dalam kehidupan sehari-harinya. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan perubahan perilaku, emosi, dan kognitif. Tugas-tugas ini dimaksudkan untuk membantu klien menemukan, menilai, dan mengubah pikiran irasional dengan pikiran yang lebih rasional. Seorang klien yang sering mengalami kecemasan karena takut gagal mungkin diminta untuk menulis jurnal tentang situasi yang menyebabkan kecemasannya, pikiran otomatis mereka, dan cara mereka menghadapi pikiran otomatis dengan logika. Klien juga dapat diminta untuk mencoba hal-hal baru yang lebih sesuai, seperti menghadapi situasi yang biasanya mereka hindari. Tugas pekerjaan rumah ini membantu Anda menjadi lebih baik dalam menghadapi masalah dan mengembangkan cara berpikir yang lebih sehat. Teknik ini membantu proses terapi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh kasus yang ditangani menggunakan teknik REBT. Pada penelitian Indonesia Journal of Guidance and Counseling, Theory and Application penerapan konseling REBT untuk mengurangi kecemasan sosial remaja Universitas Negeri Semarang tahun 2021, bahwa Konseling Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan sosial pada remaja panti asuhan. Sebelum intervensi, mayoritas remaja memiliki kecemasan sosial tinggi yang ditandai dengan perilaku menghindar dan kurang percaya diri. Setelah melalui 2 siklus konseling, kecemasan sosial mereka menurun secara signifikan, diiringi dengan peningkatan kepercayaan diri, keterbukaan, dan kemampuan bersosialisasi. Teknik REBT membantu remaja mengubah pola pikir irasional menjadi rasional. Penelitian ini merekomendasikan layanan konseling berkelanjutan di panti asuhan untuk mendukung perkembangan sosial mereka secara lebih optimal. Selanjutnya, penerapan pendekatan REBT di sekolah. Ada beberapa langkah penting yang diperlukan untuk menerapkan REBT di sekolah.
Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Siswa yang sering terlambat diberi kesempatan untuk memahami pentingnya layanan bimbingan konseling. Pada titik ini, guru memberikan penjelasan tentang tujuan dan keuntungan dari pendekatan RIBT. Yang kedua, diskusi kelompok. Siswa dianjurkan untuk berbicara satu sama lain dalam suasana yang mendukung. Selain menumbuhkan pikiran rasional, tujuan dari diskusi ini adalah untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, pendekatan individu. Konseling individu juga kadang-kadang digunakan untuk membantu siswa mengendalikan diri dan mengatasi masalah emosional secara lebih mendalam. Adapun kelebihan dan kekurangan teori pendekatan RIBT yaitu yang pertama kelebihannya efektif dan menghasilkan penurunan gejala yang cepat dan perubahan besar di dalam filosofi klien. Yang kedua, efektif untuk masalah-masalah seperti kecemasan, depresi, toleransi prestasi yang rendah, perfeksionisme, dan gangguan stres pasca trauma. Yang ketiga, efektif untuk masalah emosional yang umum berdasarkan bukti dan mudah dipahami. Adapun kekurangannya yaitu pertama, tidak melihat masa lalu klien dan karena kecepatannya yang terlalu tinggi. Kedua, efektivitasnya terbatas jika berhadapan dengan klien yang memiliki gangguan kepribadian berat. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan komitmen klien. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kesimpulannya yaitu pendekatan RIBT dengan teknik tugas pekerjaan rumah membantu siswa mengubah pola pikir irasional menjadi rasional melalui praktik nyata. Di sekolah, teknik ini dapat diterapkan untuk mengatasi kecemasan akademik atau sosial seperti berbicara di depan kelas dengan memberikan tugas bertahap. Hasilnya, siswa lebih percaya diri, mandiri, dan mampu mengelola emosi secara efektif. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.